Halo sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Project Service HP hari ini. Dan baiklah, hari ini kita ada kedatangan HP iPhone X, tapi kondisinya sangat mengenaskan ya. Kondisinya ini mati total. Padahal ini dibeli di counter atau mungkin di toko handphone yang cukup ternama di kota kita ya. Jadi tidak perlu kita sebutkan tokonya. Yang jelas toko itu termasuk toko besar. Tapi yang terjadi adalah HP ini belum dipakai, belum genap 2 bulan ya. Artinya karena garansi dari toko tersebut adalah 1 bulan full ya, garansi toko 1 bulan, dan ini dipakai baru 1,5 bulan atau belum sampai 2 bulan dan tiba-tiba mati total. Cuma setelah saya tanya pemakainya langsung atau usernya langsung, gejala awalnya gimana. Yang pertama, gejala awalnya itu adalah tiba-tiba LCD-nya tersendat ya. 1 hari terakhir sebelum mati itu LCD-nya tiba-tiba lemot, jadi mau digeser itu terjeda, tidak langsung tergeser. Itu yang pertama. Setelah itu yang kedua, tiba-tiba restart ya. Setelah terjeda LCD-nya itu restart tapi hidup lagi. Yang terakhir, di hari terakhir mati itu seperti adanya TV rusak. Artinya TV rusak, TV yang nggak ada sinyal ya, seperti semut lah. Kalau kalian mungkin pernah lihat TV saat mencari channel, itu kan seperti semut ya. Seperti itulah yang terakhir, dan itu berwarna-warna semutnya itu. Jadi dari ciri-ciri tersebut sebenarnya sih untuk iPhone memang belum saya bongkar ya, karena ini baru 2 jam yang lalu, sedangkan kerjaan saya masih cukup banyak ya. Ini juga masih ada kerjaan yang belum saya kerjakan, dan ini juga masih ada. Ini kebetulan dari counter juga, tapi yang dari counter udah nggak usah kita bahas ya, karena ini adalah tutorial hanya untuk pemakai. Kalau untuk teknisi saya kira sudah nggak perlu diajarin lagi. Jadi bagi kalian user atau pemakai iPhone, atau saat membeli iPhone X bekas, sebaiknya kalian hati-hati. Jadi yang perlu kita bahas saat ini adalah, kalau ini sudah jelas ya, kalau yang di depan saya sudah jelas bahwa sana ini mengarah ke CPU. Dilihat dari ciri-ciri yang saya sebutkan di atas. Tapi nanti CPU atau bukan nanti ya itu tergantung, karena memang belum saya cek satu-satu. Oke, dan ini adalah saran bagi teman-teman ya, bukan masalah servisnya, tapi saran bagi teman-teman kalian yang ingin membeli iPhone X. Sebaiknya kalau memang kalian itu punya temen yang memang user fanatik iPhone, sebaiknya kalian ajak deh untuk membeli iPhone bekas atau yang berjenis iPhone. Nah, kalian ajak iPhone bekas. Karena begini guys, untuk iPhone ini rata-rata kan memang high class ya, maksudnya iPhone yang flagship. Jadi bagi pemakai pemula tentunya dia tidak akan tahu sebenarnya iPhone itu sudah pernah diservis atau belum. Tapi bisa kalian raba-raba atau bisa kalian ketahui ciri-cirinya kalau ingin membeli sebuah iPhone. Yang pertama ya, pastikan dulu bahwa itu adalah iPhonemu itu tidak tersangkut dengan iCloud. Kadang-kadang ada iPhone iCloudnya kosong, tapi setelah iCloud kalian dimasukin ke iPhone tersebut itu tidak masuk-masuk. Itu artinya bisa jadi iPhone itu pernah ganti CPU. Itu yang pertama. Yang kedua, pastikan aksesorisnya masih original. Aksesoris apa itu? Ya, yang namanya pengecasan segala macam itu pastikan masih original dan bawaan dari iPhone tersebut. Karena semua orang tahu, dan itu sudah menjadi rahasia umum, kalau aksesoris iPhone itu mahalnya luar biasa. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, pastikan LCD-mu itu masih original. Contoh saja, untuk iPhone X ini LCD yang original itu masih di kisaran 4 jutaan. Sedangkan harga HP-nya kan 5 jutaan kan. Bahkan ada yang di bawah 5 juta. Ada yang sudah harganya 4,5 atau 4,6 juta. Itu untuk harga unit iPhone X, dan kadang-kadang itu lengkap sama kotak dan kardusnya. Sedangkan LCD-nya kalau bermasalah itu yang original itu 4 jutaan. Nah, sepertinya memang tidak masuk akal. Tapi ingat, untuk iPhone X ini harga LCD yang harga 400.000 ada. Bahkan yang harga 500.000 ada. Dan kalian tidak bakalan tahu itu LCD ori atau yang KW kalau memang kalian pemakai pemula.
Karena kalau iPhone yang LCD yang masih original itu smooth ya. Tapi kalau yang KW biasanya terjeda. Tapi kalau biarpun itu terjeda, tapi kalau belum ada aplikasi yang kalian install atau belum ada data di HP-mu atau foto-foto itu masih kosong ya, masih lancar-lancar saja. Nanti setelah kalian sadar dan kalian ketahui itu minimal setelah datanya itu masuk 10 giga lah, mungkin foto, video segala macam. Itu baru ketahuan bahwa LCD-mu itu kurang semut atau mungkin agak terjeda. Dan warna LCD yang original itu biasanya tidak putih bersih tapi cenderung ke kuning-kuningan. Jadi jangan memilih wah ini LCD-nya putih banget. Bisa jadi LCD-mu itu adalah justru KW. Tapi yang jelas adalah intinya satu aja lah yang kita bahas pada hari ini. Kalau kalian ingin membeli iPhone X, ajak temenmu yang memang pemakai iPhone. Itu satu. Atau mungkin ajak teknisi HP yang kalau memang kalian teman, dan pastikan iPhone-mu itu masih original semua. Dan ingat, baterai health untuk iPhone yang masih original itu biasanya sudah di bawah 80%. Artinya ya di antara 70 sampai 80%. Dan itu masih cukup bagus. Daripada baterai health yang 100% tapi bateraimu tidak original, itu justru lebih berisiko. Karena akan lebih bagus yang original dengan baterai health yang antara 70 dengan 80. Itu tadi daripada baterai yang KW tapi baterai health-nya 100%. Karena baterai health untuk saat ini memang tidak menjamin, karena baterai health bisa diakali. Oke, itu saja sebenarnya informasi, semoga bermanfaat. Dan bagi kalian pesannya adalah yang harus kalian tangkap adalah hati-hati saat membeli iPhone X. Mendingan lebih mahal sedikit tapi masih original daripada harga yang super murah tapi 2 bulan berikutnya kalian akan keluar biaya bahkan bisa sampai di atas 3 juta. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk Anda dan terima kasih.